Aku pergi ke Hungaria, ke Austria, ke Prancis, Prague. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Kayak sambil belajar ya liburan juga ya. Sampurasun wargi Unpas, balik lagi di Unpas Talk bareng Nopi. Pastinya Unpas Talk kali ini bakal beda banget karena udah kelihatan lah ya, kita nggak di dalam ruangan. Kita sekarang ada di luar tapi masih dalam kawasan Universitas Pasundan. Dan pastinya juga Nopi nggak sendirian, bakal ditemenin sama narasumber yang pastinya menginspiratif bagi semua wargi Unpas. Mau tahu orangnya siapa? Tapi Nopi mau spill dulu sedikit. Namanya itu Maria. Dia seorang mahasiswi yang pergi ke Jerman melalui program ISMA. Mau tahu ISMA itu apa? Maria itu siapa? Langsung aja ikutin Nopi. Halo Maria. Hai. Ini dia orang yang Nopi maksud gitu ya wargi Unpas. Sekarang boleh kenalan dulu dong Maria. Dari mulai nama, jurusan, angkatan biar wargi Unpas pada kenal. Jadi nama aku Maria Alfa Febiola. Kalian boleh panggil aku Maria. Aku mahasiswi angkatan 2019 jurusan Ilmu Komunikasi. Di semester sebelumnya yaitu semester 7 aku berangkat ke Jerman untuk melakukan pertukaran pelajar dari program ISMA. Oh, jadi ISMA itu lebih ke kayak pertukaran pelajar gitu ya? Benar. Mungkin kita sambil jalan-jalan aja ya? Ya boleh. Biar Bang. lebih santuy gitu ngobrolnya. Nah kalau misalkan ISMA itu berarti daftarnya secara individu atau kolektif? Secara individu, mandiri. Terus persyaratannya dari mulai kayak administrasinya atau mungkin persyaratan kecakapan bahasanya tuh kayak gimana aja tuh? Dari persiapan untuk pendaftaran ISMA sendiri ada beberapa tahap. Salah satunya adalah seleksi dokumen yang dilakukan dilakukan di tahap pertama. Seleksi dokumen itu ada bentuknya surat rekomendasi, tes English Proficiency Test, ada boleh dikumpulkan melalui IELTS, TOEFL atau Duolingo. Kemudian surat rekomendasinya sudah diberikan langsung oleh ISMA, template-nya. Kemudian untuk tahap kedua ada tes kebangsaan. Kemudian untuk tahap ketiga ada interview. Itu tuh kan katanya nih ya, kalau Nopi denger di Unpas itu yang lolosnya cuma ada 2 orang, emang iya ya? Iya, benar. ISMA sama satu lagi? ISMA Maria sama satu lagi? Teman saya namanya Pras dari jurusan HI. Oh, jurusan HI. Jadi dia fisip juga berarti ya? Benar. Oh, angkatannya sama 2019? Sama. Angkatan 2019. Terus pas udah tahu lolos nih, Ya. Maria, ada kepikiran gak sih kayak mending jadi diambil atau enggak ya gitu? Ada ragu-ragu gitu dulu gak sih? Oh, nggak ada ragu-ragu. Langsung kayak pancet banget ini mah harus diambil gitu. Bener, karena kesempatan kan. Iya sih, apalagi kalau kesempatan kayak gini kan kayak susah gitu didapetin sama banyak orang ya, kayak orang-orang tertentu doang gitu, kayak Maria gitu yang dapat, yang beruntung lah, alhamdulillah. Benar. Nah terus tadi kan ada juga kayak persyaratannya bahasa Inggris mungkin ya? Ya. Kalau misalkan Maria kan milih negaranya ke Jerman. Ke Jerman. Ada persyaratan harus bisa bahasa Jerman nggak sih? Dari masing-masing universitas di ISMA sejauh ini tidak ada yang mewajibkan untuk kita fasih ke bahasa negara yang ingin kita tuju. Cuman untuk kehidupan sehari-harinya harus belajar dikit-dikit karena kan harus berbaur dengan masyarakat. Iya sih. Nah kalau misalkan di sana belajarnya itu di universitas mana kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri nama kampusnya itu Humboldt Universität zu Berlin di Berlin. Ngomong masalah Jerman nih, aku mau nanya juga sih kenapa kamu milih Jerman, tapi kita duduk dulu di situ aja kali ya? Iya. Pegel nggak sih berdiri terus? Capek. Iya. Yuk. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan tadi nih Mar, kenapa sih kamu milih Jerman gitu? Kenapa nggak negara lain? Kan banyak juga negara lain yang istilahnya kalau dari segi pendidikannya menarik juga gitu. Ya, jadi dari ISMA kita
diperbolehkan difasilitasi untuk memilih 2 kampus. Jadi kampus pertama yang aku pilih kemarin Universitas Pompeu Fabra yaitu di Barcelona. Terus pilihan kedua itu Humboldt Universiteit Berlin yaitu di Berlin. Nah, alasan spesifik kenapa aku lebih memilih Jerman karena jadi di dalam ISMA itu ada yang namanya study period, yaitu durasi kita belajar di post university tersebut. Nah, karena aku juga sekarang semester 8 yang semester lalu semester 7, jadi aku pengen skripsiku tidak terganggu gitu. Jadi aku cari universitas yang programnya bulan Desember udah selesai. Jadi lebih ke lihat juga ke depannya mungkin ya skripsi di Unpas bisa selesai cepat waktu atau enggak gitu ya. Nah terus kan selama 1 semester berarti di sana? Iya. Ada mata kuliah juga kan di sana tuh. Berarti kalau misalkan dipindahin istilahnya kayak di Unpasnya juga kan ada mata kuliah tuh di semester itu. Apakah nggak keganggu atau misalkan di Unpas tetap berjalan mata kuliah di sana berjalan gitu? Oh enggak, yang di Unpas aku nggak ambil mata kuliah di Unpas tapi tetap assign KRS. Kemudian nilai yang dari Jerman bisa dibawa dikonversi ke mata kuliah di sini. Mata kuliah di Unpas. Banyak. Jadi di sana SKS. Di sana dapat pengalamannya, di sini juga dapat konversi nilainya gitu ya. Nggak ada yang terganggu. Pas kan berarti pertama kali ke Jerman. Pas pertama kali ke sana pasti beda dong ya sama di Indonesia. Iya benar. Ada yang bikin Maria tuh kayak culture shock banget nggak sih kayak lihat keadaannya? Kaget gitu. Iya. Apa tuh? Jadi waktu pertama kali aku baru datang ke Jerman itu kan nyampe di airport, yang pertama aku notice langsung suhunya berubah banget, dingin. Terus yang kedua kita juga mengarah ke dormitory itu naik taksi. Kalau di Indonesia mobil kayak BMW, Porsche atau sejenisnya itu pasti dianggap luxury. Iya. Tapi waktu di Jerman mobil sekelas BMW dijadiin taksi, aku kayak serius? Jadi kita naik taksinya BMW. Oh jadi itu yang bikin culture shock gitu ya? Iya bener. Kayak wah aku ngerasanya sultan banget gak sih naik taksi ini gitu ya. Maria kan tadi aku udah tanya-tanya nih ya masalah culture shock di Jerman. Terus ada gak yang bikin kamu kaget lagi dari perbedaan pembelajaran di Indonesia sama di sana? Kalau di Jerman, menurut aku kita harus going extra miles buat belajar. Kalau kebiasaan di Indonesia aku baca-baca PPT atau baca-baca materi yang dikasih dosen 1 kali atau 2 kali baca, udah paham lewat PPT dosen. Tapi karena pembelajaran mata kuliah yang aku ambil di Jerman itu benar-benar nggak selinear sama expertise aku yang di Indonesia, jadi aku sebelum pembelajaran dimulai benar-benar harus baca materi tersebut dari banyak referensi supaya kelasnya tuh kayak 2 arah gitu ya banyak. Iya benar. Kalau misalkan untuk berapa jam mata kuliahnya itu beda nggak sama di kita? Sama sih, mungkin per 1 mata kuliah bisa 45 menit sampai 60 menit. Sama ya kayak SKS kita 45 menit. Benar. Terus cara Maria beradaptasi sama mahasiswa di sana gimana sih? Kan dari segi bahasa juga ada beda gitu ya? Iya. Nah gimana? Kalau untuk beradaptasi sendiri, menurut aku nggak ada culture shock yang untuk orang-orang yang terlalu buat aku kaget, karena kita juga udah growing up, udah terbiasa melihat cara mereka hidup dari internet, dari video. Jadi bagi aku sendiri nggak ada yang terlalu buat terkejut. Jadi tinggal ngikutin aja gitu ya? Iya benar. Ngikutin adaptasi sama kultur di sana gitu? Kalau sama mahasiswanya maksudnya? Iya, kalau sama mahasiswanya. Terus, oh ya tadi balik lagi, pas waktu mau keberangkatan ke Jerman, pasti kan ngurusin syarat-syarat administrasi kayak visa dan lain-lain segala macam gitu. Pernah ada kendala nggak sih pas waktu mau keberangkatan ke sana ngurusin visa yang kayak gitu? Iya, kebetulan dari untuk yang dari Jerman sendiri kemarin ada sedikit keterlambatan untuk pengurusan visa. Cuman pada akhirnya bisa berangkat juga. Cuman emang lumayan struggle. Itu ngurusinnya sendiri semuanya?
Iya, kita ngurusnya per individual. Cuman pengumpulan visanya karena kita submitnya pada waktu yang bersamaan, jadi dapat waktu appointmentnya bersamaan. Jadi berangkat bareng. Terus nih buat Maria, apa sih yang paling berkesan selama kuliah di sana? Yang paling berkesan menurut aku mata kuliahnya yang beda banget dari dari jurusan yang aku ambil di Indonesia. Cara hidupnya juga yang benar-benar beda banget, karena kalau kita di sini ketemunya janjiannya jam berapa, ketemunya bisa jam berapa. Iya. Tapi di sana benar-benar On yang time. Iya, on time, punctual banget. Kita janjian jam 12.45 harus Benar-benar ada di tempat. Iya. Sebenarnya itu hal yang baik ya. Iya. Cuma mungkin bagi sebagian beberapa orang Indonesia kaget gitu ya, culture shock gitu. Culture shock. Nah tapi tadi kan udah ada hal-hal yang bikin istilahnya memorable lah ya bagi Maria gitu. Mau nggak sih lanjut S2 di luar negeri gitu? Mau banget. Ya. Mau banget, betah. Betah. Kayak ketagihan gitu ya. Lagi gitu. Nah mungkin buat wargi Unpas juga yang mau kayak Maria gitu dan kepo sama apa yang udah Maria jalanin selama ini, mungkin bisa langsung juga tanya-tanya sama Marianya, atau banyak research juga ya kayak di YouTube, internet. Dan ini part yang paling seru karena tadi kita udah ngomongin tentang akademik, kuliah, mungkin agak sedikit mumet dimana kalau kita kepoin tentang kesehariannya Maria di Jerman. Nah Maria, aku tuh sebenarnya kepo ya ini masalah uang saku nih ya. Karena kan di sana dikasih uang saku tuh. Iya benar. Kira-kira dikasih uangnya berapa tuh? Kalau untuk ISMA sendiri kita dibiayai dari LPDP. Uang sakunya sangat-sangat cukup untuk kehidupan dan bahkan untuk hiburan dan lain-lain, sangat-sangat cukup. Kira-kira kisaran berapa gitu? Kisaran berapa gitu? Ya cukup lah. Cukup aja lah ya, nggak mau spill pokoknya. Nah konsep untuk harga makanan di sana, karena kan kita sehari-hari butuh makan dong ya. Nah harga-harga makanan di sana jauh beda nggak sih sama di Indonesia kalau dihargain ke rupiah ya gitu? Ya jauh banget karena Jauh kan banget. emang di Eropa yang pricey. Tapi worth it. Iya worth it. Untuk roti-roti, karena kita kebanyakan makan roti, makan kentang, daging dan lain-lain. Karena kalau Asian food lebih mahal. Oh iya. Iya. Jadi di sana tuh yang lebih murah tuh ya makanan mereka gitu ya, kayak roti-roti mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan nemu-nemu nasi berarti lebih mahal. Lebih mahal, beras dan lain-lain lebih mahal. Tapi sehari-hari berarti nggak makan nasi dong? Masih makan, cuman enggak yang jadi makanan pokok. Bangkrut ya. Bangkrut. Kalau makan nasi terus malah bangkrut ya. Di kita kalau nggak punya duit makan nasi gitu. Nah terus kalau misalkan di sana tuh kan ada asrama dong ya. Itu tuh disediain sama ISMA-nya atau misalkan kamu cari sendiri kayak gimana? Kalau dari ISMA secara umum, dari host university yang lain aku kurang tahu gimana mereka regulasinya. Cuman kalau dari Humboldt sendiri, host university aku, mereka kemarin membantu buat nyariin dormitory berbentuk apartemen flat. Tapi kalau untuk dari kampus lain aku kurang tahu. Oh, jadi disediain, dicariin lah ya. Iya, dicariin. Jadi kita tinggal tempatin aja. Iya, cuman tetap kita yang bayar. Oh, dari si uang saku itu Iya, berarti. benar. Oh, tapi itu semua kan sudah menutup kebutuhan yang lain ya, Sudah, kayak sudah. hiburan dan lain-lainnya gitu. Nah, masalah liburan nih. Di sana kan pasti nggak selalu kuliah dong ya. Iya. Nah, liburannya itu biasanya Maria habisin waktunya dengan apa? Kalau untuk di free time-nya aku biasa ngabisin buat ke museum, buat ngunjungin site-site yang ada di sekitar Berlin. Aku juga pergi ke beberapa negara di Eropa. Oh iya, kemana aja tuh? Aku pergi ke Hungaria, ke Austria, ke Prancis, Prague. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya, kayak sambil belajar ya liburan juga ya. Lumayan kan buat posting-posting Instagram ya. Nah terus kayak tadi kan udah masalah liburan-liburannya gitu. Pernah juga nggak sih ada suatu waktu yang bikin Maria tuh kayak udah deh gabut deh,
diem deh di asrama gitu. Kayak kan kita di Indonesia nih ngalamin walaupun libur ya kayak kita gabut aja diem gitu. Nah kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin itu di luar negeri gitu? Kalau gabut nggak pernah, cuman karena waktu aku sampai juga kita udah masukin winter, which is bener-bener dingin banget, karena mungkin belum terlalu bisa beradaptasi keadaan tubuh, jadi udah sekitar bulan-bulan masukin bulan November itu kan udah mulai winter. Jadi jam 4 sore juga udah gelap. Oh, kayak gitu ya? Ya, jadi kadang malas keluar karena dingin. Ada juga yang sampai namanya kena seasonal depression karena cuacanya yang gelap. Jadi dari jam 4 sore tuh udah mulai gelap ya? Matahari udah mulai nggak ada? Udah kayak maghrib di Indo, udah kayak malam. Ngeri juga ya. Dan buat aku yang nggak terbiasa gitu. Kayak kan kadang-kadang di ruangan ber-AC aja aku kayak dingin sakit perut gitu ya, apalagi di sana gitu. Tapi Maria keren banget sih, udah bisa ke Jerman istilahnya dengan beasiswa bisa dibilang ya. Terus pertukaran pelajar kan itu termasuknya berarti. Dan berarti nggak membutuhkan harus bisa bahasa Jerman ya? Yang penting bisa bahasa Inggris dulu gitu. Iya, untuk persyaratannya benar. Tapi kalau kita udah sampai negara tersebut mau nggak mau sedikit mau. Nah, terus nih, mungkin Maria sendiri punya keinginan kan, kayak udah ngebandingin cara belajar di sana dan cara belajar di sini. Ada nggak sih yang mau Maria implementasikan ke pendidikan di perkuliahan sekarang atau ke diri Maria sendiri? Kayak yang aku bilang tadi, yang pengen aku implementasikan khususnya buat diri aku sendiri, setiap kita mau memulai pembelajaran harus it's worth the try kalau kita mau coba going extra miles. Keren banget sih. Nah, buat mungkin wargi Unpas yang mau masuk juga katanya pengen ikut program ISMA, ada tips and triknya nggak? Tips and triknya mulai belajar bahasa Inggris dari jauh-jauh hari, mulai belajar menulis esai, how do you wanted to present yourself to be unique, belajar interview supaya nggak grogi dan mengalir gitu. Jadi intinya ya wargi Unpas kita harus belajar bahasa, harus jadi pribadi yang unik dan juga sisanya mengalir ya. Iya. Sisanya mengalir, yang penting ada kemauan, benar? Ya, benar. Nah, sekian dulu wargi Unpas yang dapat mungkin dari Maria ceritakan ke wargi Unpas, semoga menginspirasi karena ini tuh bener-bener menginspirasi banget buat aku dan bikin aku tuh punya kemauan tinggi. Semoga wargi Unpas juga merasakan itu ya. Novi pamit undur diri.